kita tahu dia kan user mekanik juga kan buat assassin road. Wah sekarang apalagi kalau kita ngomongin dari MDL ya Om ya. Kayak 80% Om jago banget fantinya Om. Semuanya. Iya, jago banget. Tapi jawabannya adalah nation from Assassin. falling apart. Pakai Assassin juga berarti. Sama assassin. Mau ambil mid dulu? Mid. Atau langsung ambil nomornya Om, kayak let's say chip. Iya. Chip juga masih ada ya. Mandala blossoms from the withered Lunox. Kikyo. Big atas sekarang Om. Sama hal itu ya berarti buat Lunox juga. Iya loh. Follow up damage yang memang memadai kalau ada semacam Kalea. Tapi ini kan tadi Kalenya di ban. Kayaknya ya tanpa Kalea pun masih bisa-bisa aja. Ini Lunoxnya flex 2 Om. Mid atau gold lane kan. Oke. Lumayan nih pusing sekarang ya. Meta sekarang tuh meta flex semuanya. Iya. Siapa yang keluar belum tentu mengisi di sana. Kecuali assassin. Kayaknya second phase-nya Om ya. Ini bakal jadi kunci banget nih dari setiap match yang ada. Tapi 2 pick langsung nih. Munculin jungle udah. Munculin mid udah. Jawabannya kemana nih? Mau fighter samping kah? Oh. Bane. Bane nice sih. Bane. Magical damage gitu kan. Your divine retribution is at hand. Valen Your Grok. team Rhino is picking. online. Oh Grok juga sekarang lagi naik daun ya Om ya. Karena memang kombonya juga sekarang orang-orang ya rata-rata ya. Dia pas udah ngeluarin tembok, ada tembok. Langsung dulu. Kadang nggak di tektonik Om. Dia pakai yang knockback dulu baru di tektonik. Itu lebih nggak gerak soalnya. Tapi itu Instan momen-momen semuanya. tertentu ya. Lebih lama itu Oke. nggak di semua momen ya tapi ya. Nggak bisa semua. Ya, Dan- kalau Kiboy agak bisa lah. Kalau Agak Kiboy bisa. beda. Kalau Kiboy beda ya. Tapi ngeliat nih ya, Alice yang belum di ban juga dan sebenarnya Alice masih masuk. Banget. Dan I am not the sulit only banget untuk bisa one langsung di pick off bound buat by Alice. Tapi shame. Povius no Alice. Magical dari. Gue penasaran sama Shogun nih, ntar apa lagi. Banyak dia. Bisa Bennett. Ya, full hero dia. Bahkan kalau waktu itu ditanya di MDL kuatnya apa? Yuzong. Yusuf. Belum muncul kan Yuzong? Belum, baru Lutfi yang pakai ya. Yusuf Iya, nanti kalau tiba-tiba muncul Yuzong gimana nih? Hmm, Soalnya kan ya meta sekarang ya namanya kiri kanan fighter ya Om ya. Yuzong kan lumayan kuat landing kan. sangat. Terus kayak Kalau mau di ketika team geng pun enak dia. Petrify bisa dibalikin malah. Your Alice team di is ban. banning. Immortality Ya. or Alice untuk pick atas kayaknya masih belum sekarang ya. the hunt begins. Your Hilang team juga. is banning. Makin banyak nih faktor-faktor yang akan dihilangkan. Waktu dulu Esme, Fight for the Uranus, ultimate answer. faktornya larinya ke situ-situ juga kan ya Om? Esme ya benar, Esme. Tapi last nih, ntar mau EXP lagi kan Lapu. Arlot udah. Lapu-lapu juga oke sih Lapu, buat ngejar belakang. Tapi kayaknya lapu-lapu enak di Bigetron deh Om. iya mereka bisa pakai. Pilas band, ya memang cukup sulit sih. Kayak ngeliat apa yang harus dibaca ya. Dan mungkin yang harus ditutup sekarang ya apa yang bisa ngacokin draftnya mereka sendiri. Iya. Fokusnya lebih ke draft sendiri ya. Draft sendiri sekarang, cow. Oke. All the injustice in the world. Chow hilang. Walaupun memang kiri juga punya flex 3 Chow. Mhm. Tapi tetap respect kali ya. Kanan juga bisa ambil Chow di 4 soalnya. Ya, karena takutnya bisa di single target lock kan, bisa dipaketkan dengan Lunox. Beh, Cow sama Jadi- Lunox tuh. jadi Cholu. Bisa. Karena kalau pick off memang single target paling enak ya. Tuh. Kayaknya udah jarang sekarang Lunox yang mode dual ultimate ya Om ya. Banyakan yang Satu darkening nggak dia sih kan. ya, langsung aja udah. Nyari burstnya, bukan nyari areanya. Mhm. Mau main agresif kah Baloy? Tapi kalau mau lebih santai Gatot Kaca juga masih oke. Tapi chip ini kenapa ya Om ya? Pas awal-awal kayaknya sering banget ya. Twitch? Oh, Your team Moskov is dulu. picking. Kalau chip ini soalnya sudah di nerf yang ROM. Jadi Item nggak bisa ROM-nya. instant level 2 kan. Jadi harus nunggu lama lagi, masih nunggu lagi. Padahal Nunggu jarak gankingnya lagi. masih bagus kan. Masih bagus kalau gankingnya masih bagus. Cuman memang ya masalah di waktu aja. Jadi nggak bisa pressure-nya besar di level 2. Bisa. Bigetron 2 lagi nih. Gold lane dan ya anggap gold lane dan XP ya. Walaupun nih Grok juga nih ragu juga nih gue nih Om sebenarnya nih. Ini Groknya tiba-tiba dipindahin ke kiri kanan kan kita Bisa nggak jadi. tahu. Bisa. Bisa jadi, Bang. Bisa jadi. Beneran kan? keluar. Bang Naga Sok. gue bilang nih Bang. Ignite the Shogun. star. Dahsyat ini naganya. Exorcist of the Shadow Dan at juga your Grace. service. Tumben Om. Tumben ini. Gue ngelihat Bigetron main marksman malah jadi ngelihat sesuatu yang wow. Kembali lagi ya? Iya karena biasanya kan pakainya ini kan Iya, fighter. mungkin karena tengahnya juga bukan yang assassin marksman kayak Ison Shin ya. Emang hari ini oh ya aku adalah Max. Iya. Oh iya, saya gold lane ya. Kemarin saya kira saya XP gitu. Sorry, Van diambil gitu Jongnya. Gitu. Iya. Wah. Tapi Yuzong sih ya itu tadi ya. Sebelum di pick pun udah gue bilang kan. Di MDL bahkan Shogun itu terkenalnya sama Yuzong. Yuzong Chow lah. Dua itu Yuzong. hero pegangan dia. Oke. Last.
Moskov dibuka, Romer, Yap, dan itu deh. Gufra. Satu Gufra. roamer yang telah lama menghilang. Nongol lagi. Baru muncul ya, apa habis dapat skin kali ya, jadi dia baru muncul ya. Gue tadi tetap expect-nya Hellcurt loh. Ini band kan tadi ya, jadi agak sulit juga sih kalau Hellcurt. Karena Hellcurt susah. menurutku di setiap apapun juga ya, sebenarnya segala kondisi lah. Dia itu sangat bisa dipakai. Iya kan, makanya gue bilang nggak tergantung map om. Enggak, soalnya Rom. Iya. Satu dia Rom, dia punya movement speed cepat, lebih cepat untuk bisa dapetin EXP, ngintipnya cepat juga. Terus kalau kayak dia habis clear, dia bisa cepat untuk ke jungle-nya kita nih. Ya. Rotasi. Nerima XP juga. Jadi Itu dia. levelnya lebih gede dibandingkan dengan lawan Romernya. Lumayan banyak kegunaannya ya. Goldnya pun tajir. Tapi ya 10 hero yang sudah diamankan. Assassin lawan Assassin. Ini bakal jadi match yang pecah banget harusnya. Dan ini dia menjadi satu arena pembuktian lagi untuk Ron. Jam terbang telah diberikan. Akankah kepercayaan itu bisa benar-benar dimanfaatkan? Pertandingan pertama di minggu kita yang terakhir akan seperti apa ceritanya? Jadi langsung saja EPL Arena, mana suaranya? Welcome To Land of Dawn. Legends. Ini pembuktian ya. Mungkin duduk di bangku cadangan itu bukan jadi sesuatu yang diinginkan sama siapapun playernya. Oke. Jadi kayak ketika dia dapat kesempatan untuk main, performlah sebisanya. Yep. Dan perbandingan ya antara veteran dan juga yang blood tadi. Bagaimana Kenzie sebenarnya ini punya potensi yang besar juga. Cuma kita melihat adanya gonta-ganti juga ya untuk sisi gold lane buat Giggs sendiri. Tapi ya secara overall sekarang jungle baru nih Ron yang akan masuk dan bermain. Itu dia. Sabar kawan-kawan ya, harap bersabar terlebih dahulu. Yuzong om untuk patch sekarang. Gue ngelihat Lapu lebih sering dipakai karena lebih instan kan. Lebih Oke. instan dan jujurnya kalau ngomong sakit gue lebih percaya Yuzong lebih sakit. Ya kalau bisa maksimalin pasifnya dia kan. Yep. Ya tapi lebih instan lapu-lapu. Betul, Bravos Fighter dan juga cooldownnya lebih cepat. Kalau Itu. Bravos Fighter. Cooldownnya ini loh, jadi untuk bisa masuk dalam team fight akan jauh lebih banyak lagi kan. Yep. Mereka Ya. bisa punya banyak serangan. Model satu War X ya kalau kita bicara soal lapu-lapu juga. Tapi Shogun di sini membanggakan spell Petrify nih. Wajib gak sih om? Sangat wajib sekali karena ya dia akan bisa nge-backupin nanti cepat juga. Terus Black Dragon Formnya akan bisa nguber ke belakang sih yang paling pasti ya. Dan ini akan membuat posisi dari Kenzie ini pasti nggak bisa langsung masuk ke depan dulu. Jelas. Minimal diusir dengan naga. Bener, ketika udah naga udah pasti om. Pasti cari posisi dulu. Betul. Terus Lunox juga sama sih. Kalau misalkan ya lagi naga tiba-tiba dia berani dan kening om. Ya hilang. Kayaknya naganya pindah nggak ke Moskov dia. Langsung mendarat Petri. Petri selesai udah. Dragon Tail dah Kan selesai. pasifnya tuh pasti connect om. Betul, betul. Itu yang bikin boros banget darahnya langsung deras banget. Dan juga kadang banyak orang yang suka miskalkulasi kalau ngelawan Yuzong. Apalagi kalau mereka lagi kumpul tim 45. Ya. Terus semua kena Dragon Touch-nya dia. Iya. Beuh, Kembali darahnya. penuh om. Gak kadang, Om. jadi. Makanya tergantung build-nya juga ya. Tergantung build, tuh. Sekarang rata-rata ada yang nge-build. Kalau waktu di MDL sih seinget gue ya build dia tuh War X om. Hunter War X. War X ya. Bisa satu Fury juga gak sih? Ada yang satu Fury, Kadang- terus dia ke War X, Brute Tergantung Force. ini juga kan. Apa situasinya juga kan. Betul. Tapi rata-rata memang Emblem Fighter dan juga Festival of Blood ya. Wah, Nah, udah pegang device lagi nih. kalau ngeliat midnya ini ngeri-ngeri sedap juga nih. Valentina lawan Lunox. Sebenarnya Valen ya dipakainya untuk biar dia di mid gak kalah-kalah banget juga kan. Om. Betul, betul. Lawan Lunox kuat banget di midnya. Ya, punya dash juga. Sebenarnya tergantung dari kalau kita ngelihat ya bagaimana komposisi dari Gig ini bakal tergantung dengan Baloi untuk bisa antisipasi pergerakan Ron. Karena bouncing ball-nya sangat dibutuhkan. Tapi kita tahu untuk user Fanny yang bermain di MPL mau ada bola juga tabrak-tabrak biasanya. Bener, dia paksa digesek terus. Eh, pokoknya eh, dari first blood. apa yang terjadi? Hei, Evan. Wow, satu hit terakhir lagi. Tapi Kenzie masih bisa selamat. Ini dua-duanya masih punya spell loh sebetulnya. Tapi emang nggak mau komit aja, makanya mereka juga bermain dengan lumayan tenang. Gerakan Karabau juga langsung dikasih dari Emblem om. Yap, ini dia dari emblemnya, Emblem Fighter dan juga FOB ya untuk Yuzong. Sedangkan growth-nya kita melihat adanya agility yang dipakai nih bersama dengan Wilderness Blessing. Kena push langsung ya. Sementara Gops juga memberikan perlawanan. Karena itu adalah salah satu hero signature yang dimiliki oleh Gops. Poveus ya. Kalau misalkan dari matchup sebenarnya Yuzong harusnya bakal enak banget landing lawan Poveus. Cuman di level 4 kita udah nggak bisa hitung lagi nggak sih om? Kayaknya udah team fight jatuhnya. Pasti sih dua-duanya bakal masuk juga ya. Tapi kalau kita melihat dari landingnya juga lebih enak Shogun nanti. Terutama untuk selama dia belum di geng juga ini akan cukup baik-baik saja. Apalagi melihat level 4 duluan Shogunnya dibandingkan dengan si Gobs ya. Ya XP crap kali ya. Langsung didapetin. Sementara untuk Turtle kayaknya nggak bagus untuk keduanya bahkan untuk setup duluan om. Apalagi yang Fanny sebenarnya sih. Kayak cukup jarang kan kita melihat Fanny start di turtle yang pertama.
Dan pastinya dari Geek akan berusaha untuk mendapatkan turtle ini terlebih dahulu. Lihat betapa berbahayanya dangerous grass karena ada rumput di belakang turtle. Ini kalau gak diusir sama sekali dan tidak terpantau ada orang di belakang, bisa ada 2 sampai 3 loh. Iya. Tadi udah mau 2 bar hilang itu Grok diinjek turtle kan. Diem kok gak berhasil ya, sakit banget. Tapi untuk ya top lane. Depan yang lain, setelah itu Ron sakit banget sebuah steel cable yang begitu baik tapi masih dipaksakan Ron. Hampir saja malah menjadi korban tapi Aboy mendadak hadir memberikan cerita yang berbeda. Jadi flicker langsung ya di komit Turtle. Yang di tempat yang lain, Turtle berhasil diamankan pula oleh Geek. Sementara sekarang Moreno malah terjebak sendirian. Moreno yang mengeluarkan flicker masih berhasil menyelamatkan diri tapi make it malah menjadi korban pula. Pertempuran antara Gob dan juga Shogun masih belum berakhir. Masih ada Finn pula yang siap untuk bisa memberikan bantuan saat terakhirnya. Masih ada Aboy dan juga Kenzinski yang memberikan perlindungan Finn. Bisa dia menyelamatkan diri dan tidak bisa. Double kill Aboy. Rotasi bahkan Kenzie meluangkan waktu untuk hadir Om. Dan ya ketika Kenzie juga hadir tadi di bagian topnya, bawah belum berhasil untuk diplating oleh Eman. Baru sekarang mulai untuk platingannya dan half seharusnya bisa diambil oleh Eman tapi harus berhati-hati juga nih karena sudah mulai kembali lagi pemain-pemain Geek ke bottom lane. Oke, dan balance prediction by Gopay. Satu suara untuk Geek. Satu suara dari Geek Papulung. Sisanya ke Bigitron berarti ya. 5 suara. Love you Pak Pulung katanya saya sampaikan. Love you Pak Pulung katanya saya sampein. Love you too. Tapi ini midnya memang pressure kuat banget sih. Jujur Lunox itu bisa dibilang raja mid lane Om. Dan bahkan Raja di bawah menit yang kedua sih. Kayak ketika dia udah dapetin darkeningnya, itu kayak setebal-tebalnya kita di level atau di menit segitu ya, itu bisa tumbang juga. Bahkan berdua pun kadang masih susah Om. Betul. Malah makin deres heal-nya kan kalau semakin banyak target. Makanya biasanya kalau ada glue gitu, enak banget tuh lagi dia spread kan. Langsung Starlight Push penuh lagi. Oke, Heptasis ya tadi buat Ron juga ternyata untuk first item selesai. Hunter juga udah buat sakit. Cuma tadi steel cable-nya Ron bagus juga ya. Cuma mungkin SP yang dimiliki oleh Oveus di awal juga kan cukup tebal. Belum lagi mungkin tiap dia lompat dengan imunitas yang dia punya juga itu bisa ngelindungin. Tapi steel cable tadi boleh-boleh tuh. Jatuhnya tadi miskalkulasi aja gak sih Om di atas? Iya. Terlalu dalam juga ya tadi. Terlalu dalam. Terus ada batu juga. Mungkin dari Finn. Cuma temponya agak sedikit pelan dari keduanya. Mungkin memang assassin yang memang dependent sama buff. Satunya lagi dependent sama farming. Nah, makanya gak ketemu Om. Dan satunya lagi Fanny ya, jadi gak bisa start juga untuk Apa yang di terjadi? Turtle. Sementara itu tadi Shogun mendadak masuk berusaha untuk bisa mendapatkan Aboy tapi refleks yang begitu baik. Petrify-nya keluar loh tadi. Pas banget tadi Aboynya juga untuk Order Brilliance. Dia gak berhasil connect. Tapi Turtle ini bakal lumayan lama sih untuk tarik ulurnya. Gak bakal ada yang mau gebuk duluan. Yep. Jadi dua-duanya masih nunggu untuk udah steal aja. Daripada mereka yang harus setup duluan dan HP mereka bisa tergerus sekarang. Langsung ya. My Kids. Ya kalau misalkan kayak gini temponya malah My Kids yang untung ya Om ya. Sangat ya. Di Sanjin dong yang bakal lebih enak. Betul. Karena mereka punya 2. Satu Sanjin, yang keduanya juga Moskovnya bisa jadi ya. Karena tadi Moskov dari Kenzie juga sempat bentuk datang dan bahkan ketika datang dia dapetin point kill. Dan Eman punya Skypierce, modal awal sebenarnya untuk Bigetron by Fatality kalau mereka mau menggunakan Eman. Ketika ada team fight yang di-initiate oleh Bigetron. Lihat tuh, purple-nya belum diambil nih. Masih di start ya purple-nya nih. Mereka akan kontes harusnya setelah purple yang diambil. Karena ngelihat dari menitnya pun udah gak akan ada turtle ketiga berarti Om. Yep. Jadi ya Baloy, ketahuan posisinya. Sementara Gobs akan masuk lewat sisi yang berbeda. Tapi harusnya mereka udah masing-masing tahu nih ya. Posisi yang lain dan sekarang Gobs mendadak maju ke area terdepan. Dan Black Dragon Bomb. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Make It Ron yang tadi menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Shogun. Shogun berhasil mengejar karena Salboy dan Baloyski. Yang menjadi korban di tempat yang lain. Spear of Destruction tidak connect. Itu dia, memang tujuannya tadi ngelepas di turtle-nya. Tapi keuntungan tetap ada di Geek Fam jauh. Mereka dapetin turtle-nya walaupun 2 yang jadi korban. Kan fine Om, itu frontlaner-nya. Yap, Gobs dan juga Baloy. Dan bottom turret juga bahkan didapatkan oleh Kenzie tadi. Tukar di bagian top dengan Eman. Jadi masih tidak terlalu jauh, hanya perbedaan dengan pengambilan dari turtle juga. Kan point kill sedikit mungkin untuk perbedaannya. Dan ya ini benar-benar pelan untuk temponya. Karena sama-sama paham loh. Bagaimana kekuatan dari masing-masing hero-nya juga. Sedangkan untuk Fanny ya ini nggak bisa dapetin point kill di early. Ya itu udah berat sebetulnya. Cuma ngelihat dari gerakannya
Eman, kayaknya Eman udah bakal join dong. Landingnya bakal dikasih ke Ron dulu. Dia recover goldnya tuh lumayan lama sekarang. Dan ya, melihat dari item untuk Kenzie juga ya, Golden Staff. Second item setelah Corrosion sudah diselesaikan. Mau join team fight kah sekarang? Karena untuk bicara soal join team fight-nya, kehadiran dari Grok dan juga Yuzong ini sangat berbahaya sekali. Sebuah tackle charge dan juga adanya Black Dragon Form, ini bisa mengacak-acak pertahanan dari Geek Fam. Makanya. Kalau sampai nanti tiba-tiba kebalik, cuman ini karena goldnya tipis om. Gue rasa siapapun masih bisa kontes. Sangat. Apalagi dari spellnya nih, nggak ada Purify. Jadi setup entah itu dari Grok, entah itu dari Kufra. Dua-duanya harusnya bisa jalan. Yap. Tapi ya, Kufra. Ini Kufra tapi range-nya juga lumayan pendek. Dia butuh push kan untuk bisa melakukan setup. Sedangkan Finn ini bisa mendorong keluar dengan Earthen Rampart dia. Yep, berhasil menangkap karena satu play dan itu adalah Ron. Berhasil langsung ditangkap dengan sangat cepat. Dan mereka berhasil melakukan sebuah pergerakan yang begitu baik. Itu dia makro play Geek. Kelihatan banget ya memanfaatkan segala rumput. Bahkan bukan rumput yang khusus dari Dangerous Grass om. Itu rumput yang memang ada di bawah. Selain Dangerous Grass pun ada. Iya, tapi bagusnya dengan Dangerous Grass seperti ini, Kufranya kan lebih banyak tempat untuk bersembunyi. Itu dia, memanfaatkan patch sekali lagi ya. Baloi yang Lord Spawn dan langsung coba ditarik oleh My Kids. Iya untuk Lordnya yang seharusnya punya potensi besar. Hey, ada satu tectonic charge dikeluarkan tapi terdengar flicker tadi keluar. Wah ini pressure-nya kelihatan sih. Bawahnya didorong terus loh. Yap. Kenzie. Gak ada bisa ngelawan juga Fanny. Kayaknya untuk sekarang gak bisa deh. Apa yang terjadi? Berhasil ditangkap kembali dan Ron kembali menjadi korban. Dihancurkan dari Ron. Dia bahkan kayak gak punya vision sama sekali tadi. Yap. Di sini kalau kita lihat memang Ron yang menjadi bulan-bulanan juga ya selalu ya. Loh Kenzie? Wah sekarang nih apa yang terjadi nih? Kenzie-nya malah ketinggalan sendirian. SOD-nya gak connect tadi. Yap. Dilempar ke belakang tadi untuk SOD, nah connect juga. Tapi dia sendirian. Sendirian di sana. Mungkin hanya mengira satu pemain, hanya ada Fit tadi. Yap. Mereka terjadi. Sekarang Gops jadi satu orang terakhir yang harus menjaga di area mid. Bahkan sekarang Make It siap pun sudah bersiap untuk bisa menggantikan posisi walaupun Gops harus hilang. Lagi kah? Baloi. Baloi. Baloi kembali mendapatkan karena satu play tersebut. Ron benar-benar di ospek hari ini. Walaupun Baloyski harus hilang. Habis ini disekolahin. Gak bisa ngapa-ngapain 5 point dead untuk Fanny. Yap. Tapi ini Bigetron by Fatality. Selama mereka masih punya Eman yang terjaga juga. Belum tumbang sama sekali 4 point kill. Iya, Ini masih iya. akan baik-baik saja. Ya jangan lupa ya strikernya tetap dia mah. Betul. Ya, tapi ini baru enggak gue ini reuni Kagendra ini ya. Oh iya ya. 3 player Kagendra berarti ini nyatu lagi mereka. Beda aja timnya kan. Ada Shogun, ada dari Ron juga, Kenzie. Jadi kayak banyak lah. Sebenarnya kalau ngelihat dari teman-teman Geek Fam, goldnya nih walaupun Ronnya dimakan terus-terusan, gak jauh goldnya. Siap. Nah tempat yang lain Aboy mendapatkan sebuah distraction juga oleh pendirinya tadi. Bersiap untuk bisa mengantarkan damage, mereka berhasil mendapatkan area mid. Dan Gops menjadi orang terdepan. Perbedaan gold yang sebenarnya tipis. Tapi ya ini kan harusnya Geek yang kalah gold ya Om ya untuk menit-menit segini lah. Yap. Tapi kalau kita lihat memang untuk perbandingannya sendiri dengan keunggulan jungler yang dipegang dengan Geek, ditutup dengan keunggulan untuk gold lane juga. Yang dimainkan dengan Bigetron by Fatality. Jadi masih cukup berimbang untuk di area Sanda dan Shogun. Queen Swing untuk second item setelah War X. Buset. Bener-bener langsung sayap ya. Langsung sayap. Oke, ada cooldown reduction, terus juga nanti akan lebih strong lagi. Pas ke proc dari Queen Pas Swing ke proc, betul, 40% HP. bakal lebih enak. Tapi ini dari tadi My Kids berarti belum bereaksi. Belum sama sekali. Baru Moreno dan juga Baloi. Bayangkan kalau team fight di mana My Kids-nya hadir. Damage-nya pasti cukup. Ya, maksudnya kendalanya juga untuk Bigetron ya, mereka harus nangkep Aboy-nya nih. Karena Aboy yang punya burst damage yang cukup dari tadi, di awal. Lagi dengan Purple. Jadi ya, Purple buff berhasil diambil oleh Ron. Kayaknya kalau konsepnya kayak gini ya, mendingan landing jauhnya ditemenin deh. Jangan biarkan Ron sendiri. Karena kita tahu semakin sendiri semakin dipunish. Ya, tapi dari tadi kalau nggak salah juga Finn nemenin, cuman lumayan dia muter ya tadi, lihat belakang juga. Ya, setupnya lebih cepat dan lihat Gops kebuka. Yap. Jadi Gops kehilangan banyak banget HP yang di dalam tubuh ya. Sementara ada Finn di bagian belakang dengan kondisi yang udah langsung dikeluarkan pula. Gops masih berhasil selamat, ada SP yang tersedot tapi Gopsnya masih berhasil kabur. Berbeda cerita pula dengan Shogun dan juga Ron yang malah terjebak. Baloyski down, ada Brianna off dan langsung dikeluarkan tapi dibalaskan pula dengan adanya pergerakan dari Korea dan mereka masih mendapatkan Karaboy. Mereka mencoba untuk bisa mengantarkan satu damage terakhirnya karena masih ada Emon dengan stock yang begitu cukup. Itu dia striker utama dari Bigetron by Fatality Eman. Mereka fokus ke Ron.
mereka lupa damage terkuat ada di Eman. Bener, karena jungler di sini sebuah kamuflase untuk Bigetron by Fatality. Eman secara positioning tadi juga dan bahkan ngebalikin keadaan bersama dengan Moreno tadi. Ini berani loh mereka start lordnya. Mereka cepat sih loh. Oke, tapi Maykins hadir. Maykins punya retribution. Bahkan sekarang Ron pun ada. Tapi pergerakan dari Finn tadi mencoba untuk bisa mendorong. Ada pergerakan dari Moreno pula. Damage-nya sakit banget. Tapi Lordnya begitu jauh. Hanya saja sekarang Lordnya berhasil dapat ke Lero. Walaupun Ronnya juga harus menghilangkan nyawanya sendiri. Dan Demon masih bersiap untuk bisa mengantarkan damage-nya secara terus-menerus. Wah, pertukaran Lord yang tidak terlalu baik karena 3 member yang menjadi korban. Kembali dari purple yang diambil. Geek Fam, mereka unggul seharusnya. Oke, tapi ya minimal mereka masih bisa menjaga juga ya. Masih ada Eman sehingga untuk defense-nya dengan Lord yang didapatkan untuk Bigetron, mereka akan bisa nge-stall lagi. Jadi ada waktu yang bisa didapatkan juga untuk Bigetron by Fatality. Ngumpulin lagi pundi-pundi gold mereka. Ngumpulin untuk equipment yang sudah tertinggal. Jadi Lordnya bisa dipakai untuk farming aja ya. Ini bisa keluar. Hei. Dead Sonata masih bisa digocek. Ada 1v1 situation. Sebelah Maykins. Menjadi korban tapi. Eman. Untuk sekarang Eman. Sebuah rondo yang begitu baik. Untuk bisa menjauh. Di tempat yang lain. Gops. Hilang juga. Definisi masih ada Eman. Masih aman. Di solo kill jungle loh. Oke dia menang item. Win of Nature pasti jadi solusi kan ketika berhadapan dengan Maykins. Tapi selamat dong. Selamat dari kill kedua. Bener, selamat dari Kenzie. Ngebalikin lagi. Dan akhirnya Bigetron mereka mengejar gold yang tadi selisih 2000 nih. Udah mulai tersusul juga dan Moreno akan jauh lebih sakit. Dengan Holy Crystal yang berhasil didapatkan dan melihat bagaimana item Eman juga full item. BOD, Meltic Roar, stack Skypierce yang penuh. Iya, ini bakal bahaya banget. Cuma ya ngelihat dari temponya tetap dari Geek Fam pun masih punya celah ya. Geek Fam masih bisa tetap gerak untuk membuka vision juga masih bisa. Cuma lebih aware sama Eman aja sih. Ya, aware-nya bagaimana nih cara untuk bisa nge-pick off Eman yang selalu aman tadi. Hei. Dan mereka berhasil lagi mendapatkan Kararon. Tidak ada penjagaan sepertinya. Terjadi lagi Om. Iya, gak apa-apa. Bukan Eman. Selama masih ada Eman. Karena kalau ngelihat dari Ron mungkin ya dia tahu mungkin akan ada, oh di sini ada yang trap nih. Cuma ya cara kaburnya juga dari Geek bagus loh. Dia ngambil satu terus selamat semuanya Om. Oke, let's see. Di sini akan ada fight paksaan seharusnya dari Geek Fam. Yep. Taruh untuk sekarang ada sebuah tectonic charge di mata di sebelumnya ada satu Tidal Rush yang udah langsung dikeluarkan pula. Apa yang terjadi? Maka Moreno masih mencari posisi untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekan yang pada berbeda. Aboynya pun menjadi korban pula. Kopsnya tertinggal, Kopsnya pun menghilang. Really ini tanpa jungle Om. Mereka melakukan setup 4 melawan 5 dengan kondisi full skill, full spell dari teman-teman Geek Fam. Dan keadaannya bisa dibalikan. Ya benar-benar di-kiting, ditarik maju mundur dengan Eman dan kawan-kawan sekarang. Lord juga akan spawn sebentar lagi. Orange buff akan diberikan kepada Eman sekarang dan Geek Fam. Mereka tetap harus bermain dengan super hati-hati. 4 melawan 5 tadi. Yap. Mereka menang jumlah. Tapi terlalu memaksakan, di mana Emannya kelihatan sangat bersih di belakang. Iya. Inilah jawaban kenapa Eman hari ini dikasih Granger ya. Benar, kenapa tadi poster kita Eman di depan? Iya. Karena jelas banget kan. Dari gold laner. Selagi ada Eman semua Aman. aman. Bahaya juga nih. Tapi ya boleh sih sekarang targetnya pindah ke Eman ya Om ya. Kan dari tadi ya targetin ke arah Ron. Oke, Ronnya tumbang. Bahkan 8 kali. Cuman nggak sampai yang gimana-gimana. Reset lagi. Yap. Baloy. Baloyski mendadak ada di area tersebut. Lewat mana dia? lewat atas tadi dia konsil. Tapi ya memang itu gerakan-gerakan misterius ya dari Baloy. Bahkan Ron pun nggak expect kan berkali-kali. Kena 8 kali menurut gue sih. Itu angkanya banyak banget ya. Sangat banyak. Oke, take over. Sekarang Lord di start oleh Geek. Ya dan sepertinya Lord akan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Geek. Tapi ada Shogun yang bersiap untuk bisa mengejar. Shogun menjadi orang terdepan dan Shogun yang udah gak kuat lagi. Bahkan sekarang pergerakan dari Finn malah membuat dirinya pun terjebak sendirian di dalam area tersebut. Bisakah Finn bertahan tapi Finn udah gak bisa lagi. Bigetron by Vitality kehilangan 2 player. What happened Om? Kayak mereka mau teamfight atau enggak? Sedikit kebingungan. Shogun maju, Finn terpaksa untuk backup. Eman terlalu jauh di belakang. Yap, itu tadi kayak fight yang lumayan terlambat juga sih kalau kita lihat. Karena Lordnya sudah diambil kan. Padahal visionnya udah dibuka sama Finn. Ya, dan ya fight yang terpisah memang untuk Eman gak tumbang di belakang karena diincar dengan si Baloy juga. Let's see.
Karena di kondisi yang cukup sulit untuk di-defense oleh Bigetron. Yap, dan itu dia. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Eman, tapi masih ada Winter Cloud di dalam tubuh dari Eman. Bahkan untuk sekarang ada Immortal lagi yang sudah langsung dikeluarkan. Eman masih berhasil bertahan, mereka masih berhasil untuk mempertahankan. Satu base utama baja Paloika connect tadi ke dalam tubuh dari Eman. Bahkan Spirit of Destruction hanya numpang lewat saja. Eman dikeroyok, Eman kehilangan di portal. Tapi base-nya berhasil diruntuhkan. 1 poin Geek Fam menghancurkan sang robot merah di game yang pertama. Bahkan Ron menjadi target inisiasi, tidak berkutik sama sekali dan bakal menjadi pukulan keras untuk selanjutnya. Wow. Tapi butuh kerja keras yang sangat lebih ya untuk Geek Farm ketika mereka berusaha menumbangkan Eman juga. Pada akhirnya memang tumbang, tapi lihat begitu banyaknya waktu juga yang dibeli tadi dengan Eman. Iya. Cuma ya gue mengandai-andai kalau tadi